terima kasih banget telah membantu saya mengganti FC ini dari mulai menyolder, setting, flash dan segala macam tek-tek bengek pokoknya. Sampai sekarang hasilnya sudah jadi seperti ini. Oke guys, jadi ini sedikit cerita mengenai Gap RC Cinebot 30 yang baru saja saya beli ya. Jadi Cinebot 30 ini menggunakan baterai 6S. Kebetulan saya memakai baterai Airline Tatu 1200. Untuk terbang pertama kali itu sukses. Saya bisa menerbangkan sampai puas banget, sampai 10 menit itu durasinya menggunakan baterai 1200 mAh ya, 150C. Nah, kemudian untuk terbang keduanya itu mengalami kecelakaan guys. Masalah belum terbang sih, ketika itu tidak crash ataupun jatuh tidak ya. Tapi ketika saya arming itu IC motor nomor 1 langsung kebakar, hangus. Aduh, ini padahal baru beli dan baru mulai terbang kedua kalinya. Yang pertama sukses, yang kedua kebakar IC motor nomor 1-nya. Nah, disitu terpaksa saya ganti FC lagi guys. Nah, setelah saya pasang semua, saya solder kayak gitu, terus terang saya masih belum bisa menyolder, belum ada pengalaman nyoldernya masih berantakan gak karuan. Dan akhirnya FC yang tengah ini yang ada tulisannya STM32 ini malah kena timah guys ketika menyolder. Jadi hancur-hancuran kayak gitu nggak karuan lah. Jadi beli FC pertama itu gagal lagi, kemudian beli FC lagi sama seperti ini FC-nya. Kemudian sedikit ada pengalaman di awal yang buruk, saya coba berhati-hati lagi untuk menyolder dan semuanya berjalan dengan lancar. Semua sudah ke solder dan setting segala macam termasuk GPS, PID dan calibration itu semuanya setting sendiri dengan saya dibantu sama Mas apa namanya, lupa nih, saya tampilkan nanti ya untuk Mas ini. Terima kasih banget telah membantu saya mengganti FC ini dari mulai menyolder, setting, flash dan segala macam tek-tek bengek pokoknya. Sampai sekarang hasilnya sudah jadi seperti ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat Mas Fotis atau siapa namanya, pokoknya ini dia. Jadi memang saya di Taiwan ini tidak ada yang membantu guys, jadi cuma sekedar bertanya lewat WhatsApp, chatting dan telepon kayak gitu. Oke, ini langsung saja kita coba ya. FC-nya sudah beda nih dengan yang asli bawaan dari Cinebot. Oke, jadi memang perjalanan yang sangat panjang untuk Cinebot 30 nih. Ceritanya baru beli, udah ada GPS ready, malah kebakar IC motor nomor 1-nya. Oke, kita coba ini, mudah-mudahan aman ya. Tadi saya sudah coba sih dan aman, sudah saya setting PD tuning dan segala macam. Oke, saya nyalakan remote-nya dulu. Flight time-nya lumayan sampai 9 menit lebih. Betulnya saya nyalain. kok sisa baterai, kokelnya tinggal 2 baterai saja. Gak apa ya, kita coba di sini. GPS rescue juga tadi sudah lancar. Oke, sekarang saya tancap baterai drone. Nah, ini landingnya nanti bakalan susah, makanya pas saya pakai ini guys. Oke, saya coba terbang ke sana ya. Saya record saja sini ya. Oke, saya sudah mulai record. Dan GPS sudah ngelok guys, dapat berapa? 7 ya. Oke, kita arming saja langsung di sini, kalibrasi dulu ininya. Oke. Dan untuk settingan red dan PID-nya masih belum menemukan yang pas, saya masih gagap-gagap menjelajahi gitu ya. Oke, kita arming. Cinebot 30. Take off. Wow. Wih. Keras banget, untuk rednya ini masih ganas banget guys. Saya belum menemukan yang pas, nantilah ya. Jadi rednya tuh masih sensitif banget. Oke, jadi memang saya ini tidak ada pengalaman untuk menyolder, jadi solderan saya jelek banget kayak gitu ya. Yang tadi saya tes pertama kali saja itu pas terbang kayak gini receiver loss, ternyata kabel receiver yang untuk di ground itu lepas solderannya. Jadi saya bongkar lagi,
dan saya solder lagi, baru ketemu ini sekarang. Jadi memang benar-benar ribet banget FPV ini guys, bagi pemula ya, terutama saya ini pemula banget. Terus terang, saya dari aerial, jadi di sini semuanya saya sendiri guys, saya solder sendiri, saya setting sendiri. Alhamdulillah dengan bantuan temen saya yang di Indonesia, hanya sekedar chatting dan telepon di WA gitu, dia bisa membantu saya ya. Terima kasih banget buat mas ini, pokoknya lupa nanti saya tampilin. Oke, ini agresif banget, serius rednya agresif banget. Aduh, ada semut lagi. GPS nya bagus, dapat 12 guys. Oke, dan untuk firmware nya ini saya update juga di 4.3 ya, yang terbaru. Jadi tampilan USD nya bisa Full HD ya. Cuman ini masih di BL Heli S, belum saya flash ke Blue Jay, karena saya ingin merasakan dulu perbedaan antara BL Heli S seperti apa, dan untuk yang Blue Jay nanti seperti apa gitu ya. Jadi sementara memang ini masih di BL Heli S. Dan untuk putaran propellernya saya bikin prop in. Dan yang lebih susah lagi, ini memasang FC nya guys. Jadi FC nya ini terpasang terbalik ya, untuk di frame sini bot 30 ini. Jadi motor 1 itu terbacanya di motor 3, terus motor 2 terbacanya di motor 4 gitu guys, karena FC terbalik ya. Akhirnya saya tanya-tanya sama mas itu, dia nyaranin untuk ngeliatin tutorialnya, videonya Om Pilot Nakal, cara membalikkan posisi motor yang terbalik ya, urutan nomor motor yang terbalik. Nah disitu saya mulai mengenal CLI, dan saya komen dan saya ikutin tutorialnya, dan alhamdulillah bisa. Cuman ini masih prop in ya, prop in. Memang saya sengaja belum saya flash ke Blue Jay, agar saya paham dulu nih antara BL Heli S dengan Blue Jay ya. Dan kalau untuk BL Heli 32 saya rasa tidak usah di update atau di flash lagi ya. Ini harganya di Taiwan saya beli untuk FC nya ini 1.800 guys. Jadi saya dapat maksudnya saya beli 2 ya jadinya. Karena yang pertama saya beli solderannya nggak karuan, akhirnya malah kena ke itu IC STM32 nya yang besar, yang tengah itu besi-besinya dempet gitu guys, nggak bisa terdeteksi di komputer, dan akhirnya ya susah banget ini. Akhirnya terus saya beli lagi satu lagi dengan FC yang sama, terus akhirnya saya solder lagi. Dan alhamdulillah ini sudah bisa terbang. Dan untuk kalibrasinya memang sedikit rumit karena FC yang terbalik ini guys. Jadi saya harus, aduh ada cewek, bentar. Jadi saya harus kalibrasi manual itu untuk berapa derajatnya itu kan biasanya 180 terus 90 derajat gitu ya. Tapi ini saya oprek-oprek sendiri lagi karena untuk pergerakan drone di Betaflight itu tidak sesuai dengan yang saya gerakkan gitu. Jadi saya harus cari titik tengahnya gitu sendiri secara manual. Aduh itu memang sulit banget. Dan akhirnya ketemu di min 5 derajat sama min 45 derajat, dan baru dia bisa lurus kayak gini guys. 3 minutes. Oke, ini terbang udah 5 menit lebih, baterai di 3,74. Dan ketika saya tes GPS Rescue itu dia naiknya getar-getar gitu, kayak ngegas gitu ya. Coba ya GPS Rescue ya, kita tinggi sedikit, ini 50 meter. Return to home. Nah tuh nyendat-nyendat kayak gitu guys. Jadi dia meninggi, nyendat-nyendat. Oke, ambil alih aja lah. Dia nyendat-nyendat kayak gitu ya, nggak tahu kenapa. Mungkin belum ketemu settingannya yang halus gitu untuk GPS Rescue. Tapi yang jelas untuk arah home point-nya dia tepat, dia mengarah ke pilot sesuai arah panah itu. Cuman yang saya rasakan yaitu
dia nyendat-nyendat gitu naiknya ke atas. Gak tahu, nanti mungkin saya perlu oprek-oprek lagi dan belajar lagi. Ini kenapa poros ya, sampai 6 menit sudah 3,7, padahal sebelumnya sampai 9 menit lebih ya, karena ini mungkin sedikit saya cepat ya terbangnya. Untuk arah motornya bagus. Oke, jadi untuk FC ini saya sedikit bisa ya, karena petunjuk di buku manualnya harus di UAT 2 untuk receiver. Ternyata saya baca-baca lagi, untuk receiver UAT di UAT 2 itu ternyata hanya untuk digunakan remote DJI guys. Jadi tidak bisa ada sinyal yang keluar ya. Akhirnya saya lepas lagi solderannya, saya taruh di UAT 1. UAT 1, terus untuk O3R unitnya saya pakai di UAT 6 sesuai buku panduan, dan GPS saya taruh di UAT 3 guys. 1 minute. Oke, sudah 7 menit berjalan, baterai 3,67, dan suaranya seperti itu. Mungkin bisa ada solusi untuk mengurangi suara propeller guys. Nggak bisa kali ya. Ini rate-nya saya belum pas sih, sama PID tuningnya saya rasa belum pas, serius masih agresif banget yang saya rasakan. Oke, 3,6 saya akan landing ya, 7 menit. 20 seconds. Jadi masih halus dan semut gini, agresif banget. Ini bisa landing di sini nggak guys? 9, 8, Aduh, 7, saya takut kalau mau landing di situ guys. 4, 3, Takutnya nggak pas di meja tadi ya, saya landingnya di atas daun ini aja apa ya. 8 menit 3,66, saya landingnya di atas daun ini aja lah ya, di atas daun ini, daun teh. Oke, kalem. Ada orang lagi di situ mau landing, sedikit ke sana lah biar enakan saya ngambilnya, nggak terlalu jauh. Sini lagi, agresif banget joysticknya. Oke, sini. Oke. Mana? Nah guys, tak ambil dulu. Ni hao. 这个会玩哦， Sini 已 Ali. 经很会操作，不会摔坏哈。 Oi. 人会危险吗？ Hah? 我们会危险吗？会啦， Wih. 你要看好，不要撞到人。 有啊，有看到. 我害怕哦，雨伞遮住了。 那有些地方不能去的。 Oke, jadi tak taruh sini. Nah, landingnya di sini guys. Mau landing di sini takutnya nanti nggak pas, jatuh ke bawah kan repot. Bentar, saya lepas dulu untuk baterainya karena untuk VTX-nya ini pasti panas banget. Ini normal. Buzzer active. Buzzernya juga nyala. Buzzer active. Jadi untuk GPS rescue-nya tadi seperti yang teman-teman lihat, dia kembali ke arah pilot, cuman pas naik ketinggian yang sudah diatur sesuai yang kita sesuaikan tadi, naiknya itu kayak nyendat-nyendat gitu ya. Nah, itu tadi perjalanan Cinebot yang saya rasakan guys. Jadi terima kasih banget buat Om Fotis apa Om siapa pokoknya ini, terima kasih banget telah membantu saya mulai dari solder FC dan setting-setting di Betaflag, dan sekarang sudah bisa terbang guys. Motornya lumayan hangat, biasa lah ya, wajar. Anget-anget gitu, nggak panas banget, yang penting masih bisa dipegang oleh tangan gitu guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.